Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penyimpangan terhadap takdir. Namun sebelum itu perlu kita ketahui seberapa pentingkah mengimani takdir itu. Berkata Ibnu Umar bahwasannya demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, seandainya seseorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian diinfakkan emas tersebut di jalan Allah, maka tidak akan diterima dan tidak ada pahalanya sampai ia mengimani takdir. Kembali lagi ke penyimpangan terhadap takdir, bahwasannya ada dua firqah sesat yang umum dalam masalah takdir, yakni Jabbariyah dan Qadariyah. Apa itu Jabbariyah? Jabbariyah adalah mereka yang meyakini bahwasannya mereka tidak punya kehendak atas takdir-takdir Allah, atau mereka menganggap bahwasannya hidup mereka itu sudah diatur dan mereka tidak punya pilihan apapun. Ya, mereka seperti menjalankan hidup, tidak sholat, ini kan takdir Allah, mereka menganggap begitu. Atau mereka tidak puasa, ini kan takdir Allah. Namun Al-Quran membantah hal tersebut, seperti dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Yang artinya di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan ada pula yang menghendaki akhirat. Dan juga di surah Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang artinya kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Dalam Quran pun sudah disebutkan bahwasanya manusia tetap mempunyai pilihan dalam menjalani takdir-takdir tersebut. Dan ada pula bantahan secara akal, yakni manusia pun melakukan hal-hal yang ia inginkan. Seperti mereka punya pilihan mau makan atau tidak. Kalau tidak makan ya mereka bisa mati gitu, atau mereka mau mandi atau tidak, itu kan juga pilihan mereka, yang mereka sendiri yang memilih. Kemudian lanjut ke takdir yang kedua, ke firqah sesat dalam takdir yang kedua, yakni adalah Qadariyah. Apa itu Qadariyah? Qadariyah adalah mereka yang meyakini bahwasannya semua tindakan itu berasal dari mereka, atau Allah tidak punya kehendak atas mereka, dan mereka juga meyakini bahwasannya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Jelas ini sangat sesat, karena Allah yang menciptakan mereka, sehingga Allah pun mengetahui apapun yang mereka lakukan. Dan dibantah pula dalam surah Al-Baqarah ayat 253, walau sya'allah, dan kalau Allah menghendaki. Dan juga dalam surah As-Sajdah ayat 13, walau syi'na la'ataina kullu nafsin huda walakinnal haqqo qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan memberikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk, dan tetapi telah kami tetapkan perkataan dariku, sesungguhnya akan kupenuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Dari kedua ayat tersebut kita bisa melihat bahwasannya Allah pun mempunyai kehendak atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh makhluknya. Dan untuk bantahan secara akal sendiri, kita manusia adalah makhluk Allah, sehingga apapun yang kita lakukan pun adalah ciptaan Allah, sehingga Allah pun mengetahui apapun yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Kemudian selesai dari dua firqah sesat tersebut, ternyata ada satu lagi hal yang selama ini kita sering luput darinya, yakni mengatakan bahwasanya kesabaranku telah habis, atau ujian ini telah melewati kesabaranku, atau ini sudah melewati batas kesabaran.
Dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sehingga dari ayat ini kita bisa melihat bahwasannya semua ujian yang Allah turunkan kepada kita itu tidak melebihi dari batas yang kita mampu. Sehingga kita jelas kita mampu melakukannya. Maka semua yang kita butuhkan adalah tetap tabah dan ikhlas dalam menjalani ujian Allah tersebut. Karena bila kita mengingkari tersebut, maka itu sudah menjauh dari kesempurnaan tauhid. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.